Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video kita yang terdahulu. Di video sebelumnya kan nomor 1 sampai nomor 10. Sekarang kita latihan di soal nomor 11. Perhatikan rantai makanan di bawah ini, padi, belalang, ayam, musang. Pertanyaannya, berdasarkan rantai makanan di atas, peran padi dan musang dalam tabel berikut yang benar adalah. Yang ditanyakan adalah peran padi dan musang secara berurutan. Kalau kita lihat di sini, rantai makanannya dari padi, belalang, ayam, musang. Padi di sini adalah tumbuhan hijau. Berarti dia sebagai produsen tentunya. Kemudian ingat, hewan pertama, di sini ada belalang. Hewan pertama yang memakan produsen itu disebut dengan konsumen 1. Selanjutnya ayam adalah konsumen 2, sementara musang adalah konsumen 3. Cukup mudah sebenarnya. Ini hanya untuk mengingatkan teman-teman semuanya ya. Jadi di sini padi adalah sebagai produsen. Kemudian yang musang adalah konsumen 3. Jawabannya ini adalah pilihan jawaban yang B. Peran padi sebagai produsen, peran musang sebagai konsumen 3. Pilihan jawaban yang B ya. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 12 ya. Di soal nomor 12 di sini kita perhatikan soalnya, perhatikan daur hidup hewan berikut. Ini adalah daur hidupnya. Hewan yang memiliki daur hidup sama dengan daur hidup hewan di atas adalah, kalau kita melihat di sini dari gambar ini yang terakhir, yang gambar yang keempat di sini, urutan yang keempat, ini adalah nyamuk. Berarti ini adalah daur hidupnya nyamuk. Daur hidup nyamuk ini yang pertama adalah telur, kemudian ini adalah larva atau biasa disebut dengan jentik-jentik. Kemudian ini adalah pupa, dan yang terakhir akan menjadi nyamuk dewasa. Kita perhatikan bentuknya kategori metamorfosis sempurna. Jadi nyamuk di sini adalah daur hidupnya secara metamorfosis sempurna. Yang ditanyakan hewan yang memiliki daur hidup sama. Artinya hewan yang memiliki daur hidup yaitu seperti metamorfosis sempurna adalah apa? Gitu kan? Kalau kita ingat contoh-contoh hewan yang metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Ya jelas ya, sudah umum sekali. Kemudian katak, lalat, kemudian nyamuk ini sendiri dan lebah madu. Itu adalah metamorfosis sempurna. Di sini pada fase yang kedua di sini larva, itu nyamuk akan berganti kulit. Ya, ini akan berganti kulit ya. Jadi yang daur hidupnya sama adalah kupu-kupu dan kalau ini jangkrik salah, kemudian ini kupu-kupu dan lalat ya. Ya ini berarti jawabannya ya, kupu-kupu dan lalat. Pilihan jawaban yang B. Yang C, kecoak dan jangkrik di sini dua-duanya adalah metamorfosis tidak sempurna. Ya, lalat sempurna, tapi di sini ada belalang, belalang yang tidak sempurna. Kupu-kupu metamorfosis sempurna, kecoaknya tidak sempurna. Jadi selain metamorfosis sempurna ada juga metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yaitu belalang, kecoak, ya. Kemudian kucing capung, rayap, jangkrik itu adalah metamorfosis tidak sempurna ya. Selanjutnya kita di soal berikutnya nomor 13 ya. Perhatikan jenis-jenis hewan di bawah ini. Hidra, amuba, planaria, dan bintang laut. Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara fragmentasi ditunjukkan oleh nomor. Pilihan jawabannya A sampai dengan E. Sebelumnya kita harus membahas dulu perkembangbiakan dengan cara fragmentasi itu apa? Biar kita tahu. Perkembangbiakan dengan fragmentasi di sini adalah cara berkembang biak pada hewan dengan teknik memutuskan bagian tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Kalau kita teliti di sini, hidra ini adalah berkembang biak dengan bertunas. Amuba membelah diri. Planaria dan bintang laut inilah yang kategori berkembang dengan cara fragmentasi. Jadi jawabannya sebenarnya adalah pilihan jawaban yang D. Pilihan jawaban apa? Opsi 3 dan 4. Biar kita menambah informasinya, selain planaria dan bintang laut, hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi di sini adalah cacing pipih, kemudian spons, kemudian cacing annelida ya, termasuk
planaria dan bintang laut itu. Seperti itu ya. Oke, lanjut berikutnya di soal nomor 14 ya. Di soal nomor 14 di sini perhatikan rangka tengkorak di bawah ini. Nama bagian ditunjukkan oleh huruf P dan Q secara berurutan. Yang benar adalah P di sini. Kemudian ini yang Q. Pilihan jawabannya A sampai dengan E. Kemudian ada yang lain ini R kemudian S. Untuk informasi, P di sini adalah tulang dahi. Sementara Q adalah tulang baji. R di sini adalah tulang ubun-ubun. Sementara S adalah tulang pelipis. Yang ditanyakan adalah yang P dan Q. P adalah tulang dahi, kemudian Q-nya adalah tulang baji. Jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu ya, cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 15 ya. Di soal nomor 15 di sini persendian yang menghubungkan tulang hasta dan tulang lengan disebut sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi gulung. Untuk mengetahuinya kita bahas satu persatu ya. Ini sebenarnya sederhana yang ditanyakan di soal karena tulang hasta dan tulang lengan. Ya, artinya di sini adalah di siku kita. Nah, siku itu termasuk sendi engsel ya. Jawabannya ini adalah pilihan jawaban yang B, yang C ya, sendi engsel. Tapi kita berikan informasi yang lain, misalnya di pilihan jawaban yang A, sendi putar. Sendi putar ini seperti apa? Sendi putar adalah salah satu sendi yang digerakkan, yang gerakannya salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lainnya. Contoh sendi putar ini adalah sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Oke, bisa kita putar. Bisa dipraktekkan ya. Selanjutnya yang pilihan jawaban yang B, sendi peluru di sini adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkok. Contohnya adalah hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Lengan atas kita dan bahu kita. Itu adalah sendi peluru. Oke. Sementara yang jawabannya benar adalah sendi engsel. Sendi engsel ini adalah sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah. Seperti engsel pintu gitu ya. Contohnya adalah pada tulang lutut dan siku. Nah, pada siku ini adalah hubungan antara tulang hasta dan tulang lengan. Jadi ini adalah yang C. Sementara di pilihan jawaban yang D, sendi pelana, di sini adalah sendi yang mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan ke atas. Salah satu contohnya adalah tulang pangkal ibu jari. Oke, tulang pangkal ibu jari. Selanjutnya sendi gulung yang di pilihan jawaban yang E. Di sini adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya pada hubungan ujung tulang telapak tangan dengan ujung tulang jari tangan. Oke, lanjut kita di soal berikutnya ya. Untuk nomor 16. Di soal nomor 16 perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 gambar ya. 3 batang magnet disusun seperti gambar di atas. B ditarik C dan C ditolak U, berarti memenuhi titik-titik-titik. Pilihannya A sampai dengan E. Di sini sudah diketahui kutub magnet adalah di sini yang utara, ini adalah selatan. Yang diketahui dulu, B ditarik C, berarti ini saling tarik menarik. B ditarik C, berarti sama-sama tarik menarik ya. Gini, saya beri tanda seperti ini, artinya tarik menarik. Kemudian D ditolak U. D dan U tolak menolak. Saya beri tanda seperti ini. Ini adalah tolak menolak. Ingat, jika tarik menarik, ini magnetnya adalah kutub magnetnya adalah beda, ya kan? Sementara jika tolak menolak, ini kutub magnetnya adalah sama. Sama-sama utara, sama-sama selatan, pasti tolak menolak. Kalau beda yang satu utara, yang satu selatan, yang satu selatan, yang satu berarti utara. Itu tarik menarik. Kita lihat di sini. D dan U tolak menolak. Karena tolak menolak berarti ini sama. Berarti D di sini adalah kutub utara. Mengapa? Karena tolak menolak berarti sama. Sama-sama kutub utara.
Jika D kutub utara, maka C adalah kutub selatan, ya kan? Karena satu magnet itu satunya kutub utara, ya satunya kutub selatan. Sementara B dan C adalah tarik-menarik. C sudah diketahui kutubnya selatan. Karena tarik-menarik berarti harus beda. Maka B di sini adalah kutub utara. Karena berbeda di sinilah terjadi tarik-menarik. Sementara A, karena satu magnet ini sudah satu sisi sudah kutub utara, berarti A di sini adalah kutub selatan. Kita tinggal lihat di jawabannya. Yang kutub, coba A. Kutub A-nya kutub selatan, betul. Kemudian C-nya kutub selatan. C kutub selatan, betul. Ya, berarti pilihan jawaban yang A ini ya. Kalau yang B, A-nya kutub utara, sudah salah ini. A-nya kutub utara, A-nya harus kutub selatan. Yang C, A kutub selatan, betul. C kutub utara, salah ini. Salahnya di sini. Kalau D, ini salah di utaranya. Yang E, A-nya kutub selatan, betul. B-nya kutub selatan. Oh, jelas salah ini. B-nya adalah kutub utara. Di sini yang salah. Berarti jawabannya di sini jelas pilihan jawaban yang A. Seperti itu ya. Berikutnya di soal nomor 17 ya. Bahan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung dalam studio musik adalah A. Karet dan plastik, B. Busa dan kaca, C. Kaca dan plastik, D. Busa dan karet, atau E. Karpet dan keramik. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya gaung. Apa sih gaung itu? Gaung adalah pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan bercampur dengan bunyi aslinya. Gaung di sini dapat diatasi dengan cara memanfaatkan benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Benda apa saja yang dapat menyerap bunyi? Yaitu benda-benda yang permukaannya lunak, seperti kain, karet, karpet, wol, busa, dan lain-lain. Yang ditanyakan di sini adalah bahan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Berarti benda-benda yang permukaannya lunak, seperti contoh tersebut. Karet, plastik. Plastiknya yang kurang tepat. B. Busa, kaca. Busanya boleh, kaca yang kurang tepat. Yang C. Kaca dan plastik, dua-duanya salah. Yang D. Busa dan karet. Nah ini, busa dan karet dua-duanya bisa. Karpet dan keramik yang E. Karpetnya betul, keramiknya yang salah. Jadi di soal nomor 17, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu ya. Lanjut di soal nomor 18. 4 bejana berisi air yang sama sebanyak 1 liter. Air dalam bejana yang lebih cepat mendidih saat dipanaskan bersama adalah A. Bejana 1 dengan suhu awal 20, B. Bejana 2 dengan suhu 30, selanjutnya 40, 50, 60. Yang ditanyakan di sini adalah, ini ada kelima, maaf ya, bukan 4 ya, 5 bejana berisi air gitu ya. Yang ditanyakan adalah air dalam bejana yang lebih cepat, sementara volumenya sama, yaitu 1 liter semua. Ya, isinya sama 1 liter. Maka yang cepat mendidih, ya, yang cepat mendidih adalah yang suhu awalnya sudah tinggi. Yang suhu awalnya tinggi adalah pilihan jawaban yang E, karena suhu awalnya sudah 60 derajat Celcius. Berarti yang paling cepat mendidih adalah pilihan jawaban yang E. Cukup mudah sekali, karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 19. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Ini gambarnya, bagaimanakah posisi saklar agar lampu 1 dan lampu 4 menyala, sedangkan lampu-lampu lainnya tetap padam. Yang ditanyakan di soal adalah lampu 1 dan lampu 4 yang nyala. Berarti lampu 1 dan lampu 4 ini yang nyala. Yang lampu 2, lampu 3, dan lampu 5 padam. Agar ini tetap menyala, maka saklar ini, S1 ini harus ditutup. Oke, saklar harus ditutup seperti ini. Nanti ini akan menyala. Jika ini tetap padam, maka saklar 2 harus tetap dibuka. Oke, gini saja. Berarti yang saklar 1 di sini harus ditutup, sementara saklar 2-nya harus dibuka. S1 ditutup, sedangkan S2-nya dibuka. Jelas ini adalah pilihan jawaban yang B. Cukup mudah sekali, karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 20 ya. Wanita mengalami haid menunjukkan bahwa A. Ovum yang dihasilkan tidak dibuahi, B. Rahimnya tidak siap untuk kehamilan, C. Wanita tersebut mandul, atau D. Ovariumnya tidak berfungsi.
Kita ingat bahwasanya wanita mengalami haid atau menstruasi di sini menunjukkan bahwa ovum yang dihasilkan tidak dibuai. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A, seperti itu. Oke, demikian latihan sederhana ya, latihan tes SKB untuk formasi guru kelas ya. Khususnya pada mata pelajaran IPA, karena di guru kelas selain IPA ada matematika, ada PKN, ada IPS, juga ada bahasa Indonesia. Yang kita bahas di sini adalah khusus di IPA. Kemudian mata pelajaran yang lain kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.